Tahukah Anda, vitamin yang selama ini dipercaya bisa melindungi kesehatan ternyata justru bisa menjadi ancaman diam-diam bagi orang lanjut usia? Banyak orang tidak sadar, ada 5 jenis vitamin yang sangat umum ditemukan di lemari obat dan sering dikonsumsi setiap hari oleh para lansia, justru dapat meningkatkan risiko stroke, bahkan saat mereka sedang tidur. Ironisnya, meski bahaya ini sangat nyata, dokter jarang memberikan peringatan kepada pasiennya. Apakah Anda termasuk yang rutin minum vitamin tanpa pikir panjang? Saya Dr. James Rowan, dokter spesialis bedah saraf dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kasus stroke pada pasien lanjut usia. Dalam praktik saya, berkali-kali saya melihat pasien yang sebenarnya menjaga pola makan dan rajin olahraga, namun tiba-tiba terserang stroke. Setelah ditelusuri, penyebab utamanya bukan makanan tidak sehat, melainkan vitamin yang selama ini dianggap aman. Bulan lalu, saya merawat 3 pasien stroke. Semuanya adalah korban dari vitamin yang salah konsumsi. Mereka datang dengan harapan sehat, namun berujung kehilangan kemandirian karena efek samping vitamin. Sebelum kita mulai membahas lebih dalam, saya ingin tahu, Anda menonton video ini dari kota mana dan usia berapa? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena saya akan mengungkapkan fakta penting yang bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru yang bermanfaat. 1. Zat besi. Diam-diam membekukan darah. Bayangkan, Anda seorang lansia yang setiap hari merasa mudah lelah dan mulai kehilangan semangat untuk beraktivitas. Mungkin, seperti jutaan orang tua lainnya, Anda berpikir bahwa tubuh Anda kekurangan zat besi. Akhirnya, Anda membeli suplemen zat besi yang dijual bebas di apotek, mengonsumsinya rutin setiap malam dengan harapan energi Anda kembali pulih. Inilah yang terjadi pada Margaret, seorang pensiunan perawat berusia 71 tahun dari Texas. Selama 6 bulan, ia minum 65 mg suplemen zat besi sebelum tidur, tanpa menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya hanya membutuhkan sekitar 1 hingga 2 mg pada satu waktu. Pagi itu, suaminya menemukan Margaret dalam kondisi sadar, namun ia tidak bisa berbicara dengan jelas dan tangan kanannya tidak dapat digerakkan. Stroke terjadi saat Margaret tidur. Ternyata, tubuh orang lanjut usia memproses zat besi jauh lebih lambat karena ginjal dan hati tidak seefektif saat muda. Penumpukan zat besi membuat darah mengental secara perlahan, tanpa gejala, tanpa tanda peringatan, hingga akhirnya terbentuk gumpalan darah yang menyumbat pembuluh otak. Margaret selamat, tapi hidupnya tak pernah sama. Ia kehilangan kemampuan berbicara normal dan harus dibantu dalam banyak aktivitas sehari-hari. Ia menangis dan berkata, "Saya hanya ingin memiliki lebih banyak energi. Saya tidak tahu kalau saya telah meracuni darah saya sendiri." Kasus Margaret hanyalah salah satu contoh dari ribuan lansia yang jatuh pada bahaya tersembunyi ini. Seringkali, para lansia mengonsumsi suplemen zat besi tanpa pemeriksaan darah dan tanpa indikasi medis jelas, hanya berdasar kepercayaan atau rekomendasi umum. Padahal, kecuali memang sudah terdiagnosis anemia defisiensi besi oleh dokter melalui pemeriksaan darah, konsumsi suplemen zat besi bisa sangat berbahaya. Tubuh lansia hanya dapat menyerap zat besi dalam jumlah sangat sedikit. Kelebihan zat besi bukan saja tidak berguna, tapi bisa berubah menjadi racun yang memicu penebalan darah dan meningkatkan risiko stroke, khususnya saat malam hari ketika tubuh alami dehidrasi dan di pagi hari saat tekanan darah naik secara alami. Keracunan zat besi seringkali terjadi tanpa suara. Proses penumpukan berlangsung perlahan tanpa keluhan. Hingga suatu pagi serangan stroke merenggut kebebasan dan kemandirian. Inilah mengapa dokter selalu menekankan, jangan pernah minum suplemen zat besi tanpa indikasi medis dan pengawasan dokter, apalagi di usia lanjut. Jika Anda mengonsumsi zat besi tanpa resep, segeralah hentikan dan konsultasikan dengan dokter untuk memeriksa kadar besi darah Anda. Ingat, tubuh kita diciptakan untuk menyeimbangkan zat gizi secara alami. Kelebihan zat besi, terutama pada lansia, justru bisa menjadi pembunuh diam-diam. 2. Vitamin K, sekutu tulang, musuh pembuluh darah. Vitamin K selama ini dianggap sebagai sahabat bagi kesehatan tulang dan pembekuan darah.
Tidak sedikit lansia yang mengonsumsinya demi memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Namun, siapa sangka, vitamin K dapat menjadi bumerang mematikan, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi obat pengencer darah seperti warfarin, Eliquis, Plavix, bahkan aspirin. Inilah yang terjadi pada Robert, seorang mekanik pensiunan berusia 68 tahun di Ohio. 3 tahun lamanya, ia mengonsumsi warfarin untuk mengontrol detak jantung tidak teratur, fibrilasi atrium, dengan hasil sangat baik. Semua berjalan lancar, hingga suatu hari putrinya membelikan vitamin untuk tulang dan sendi yang mengandung vitamin K2. Ini alami kok, Pak, supaya tulang tetap kuat, katanya. Tanpa mereka sadari, vitamin K memiliki efek langsung menetralkan kerja warfarin. 2 minggu setelah mulai minum suplemen tersebut, darah Robert menjadi sangat kental. Suatu pagi di garasinya, Robert mendadak bingung, pusing, dan sisi kiri tubuhnya mati rasa. Ambulans datang dan ia ternyata mengalami stroke berat. Gumpalan darah telah menyumbat arteri utama otaknya. Meski berhasil diselamatkan lewat operasi 3 jam, Robert harus duduk di kursi roda seumur hidup, kehilangan sebagian ingatan dan kemampuan bicara. Ironis, vitamin yang ia minum demi tulang yang kuat justru menghancurkan seluruh kemandiriannya. Tragisnya, banyak keluarga lansia tidak mengetahui bahwa vitamin K dan obat pengencer darah tidak boleh dikombinasikan tanpa pengawasan medis ketat. Mengonsumsi vitamin K saat menjalani terapi pengencer darah dapat meniadakan efek obat, sehingga darah kembali mudah membeku dan risiko stroke meningkat. Sebaliknya, tiba-tiba menghentikan vitamin K setelah terbiasa juga sangat berbahaya, karena bisa memicu perdarahan serius. Jika Anda sedang minum warfarin, Eliquis, Plavix, atau bahkan aspirin setiap hari, jangan pernah mengonsumsi suplemen vitamin K tanpa seizin dokter. Jika Anda sudah rutin minum vitamin K, jangan hentikan mendadak. Kedua tindakan ini sama-sama bisa menyebabkan stroke atau perdarahan fatal. Dalam hal kesehatan, tulang yang kuat memang penting, namun kesehatan otak dan pembuluh darah Anda jauh lebih penting. Jangan pernah bertindak sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Bahaya tersembunyi vitamin K sangat nyata dan bisa menghancurkan hidup dalam sekejap. 3. Ginkgo biloba, penguat ingatan, pemicu pendarahan otak. Banyak orang tua berharap bisa menjaga daya ingat dan kesehatan otak di usia lanjut. Maka, Ginkgo biloba, suplemen herbal yang diklaim dapat memperkuat memori dan melancarkan sirkulasi darah, jadi pilihan populer di berbagai apotek dan toko obat. Namun, di balik label, alami, dan promosi yang menggoda, Ginkgo biloba ternyata menyimpan bahaya besar, khususnya bagi lansia. Kisah Dorothy, seorang mantan guru 73 tahun di California, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ia mulai merasa sering lupa nama, salah meletakkan barang, dan putranya menyarankan Ginkgo biloba setelah membaca ulasan di internet. Ini herbal, Bu, pasti aman, katanya. Dorothy akhirnya mengonsumsi 240 mg per hari, 2 kali lipat dosis yang dianjurkan, berharap ingatannya akan segera membaik. Namun 3 bulan kemudian, ia terbangun dengan sakit kepala luar biasa, penglihatan kabur, mual, dan bingung. Tetangganya menemukannya dalam kondisi linglung dan segera memanggil ambulans. Hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan Dorothy mengalami stroke hemoragik, pendarahan otak yang mengancam nyawa. Ternyata, Ginkgo biloba adalah pengencer darah yang sangat kuat, bahkan kadang lebih kuat dari obat resep. Pada pembuluh darah lansia yang sudah rapuh, Ginkgo biloba dapat menyebabkan pecahnya pembuluh kecil di otak dan menimbulkan pendarahan. Akibatnya, Dorothy harus menjalani operasi darurat dan berminggu-minggu rehabilitasi. Sejak saat itu, ia sulit membaca, menjaga keseimbangan, dan membutuhkan bantuan untuk aktivitas dasar sehari-hari. Ironis, suplemen yang ia harapkan bisa menjaga ingatan, justru merenggut kemandiriannya. Lebih dari itu, Ginkgo biloba berinteraksi dengan lebih dari 40 jenis obat umum, mulai dari aspirin, obat tekanan darah, antidepresan, hingga obat diabetes. Bagi lansia yang sering minum beberapa obat sekaligus, risiko interaksi berbahaya meningkat tajam, menciptakan
koktail mematikan yang nyaris tidak disadari. Penelitian juga menunjukkan, ginkgo biloba tidak terbukti meningkatkan daya ingat pada orang dewasa sehat, tetapi justru meningkatkan risiko pendarahan otak secara signifikan. Jika Anda atau keluarga sedang mengonsumsi ginkgo biloba, segeralah berhenti dan konsultasikan dengan dokter. Jangan tergiur klaim herbal atau alami tanpa pemahaman risiko. Lebih baik mencegah daripada menyesal, karena ingatan yang sehat hanya bisa diraih dengan pola hidup sehat, bukan sekadar suplemen. 4. Vitamin B6 dosis tinggi, vitamin saraf yang merusak saraf. Banyak orang percaya bahwa semua vitamin B adalah aman dan selalu bermanfaat, apalagi jika menyangkut kesehatan saraf dan otak. Tidak sedikit lansia yang tergoda dengan iming-iming vitamin saraf, lalu mengonsumsi suplemen vitamin B6 dalam dosis tinggi, berharap bisa mencegah kesemutan, pegal, bahkan demensia. Namun, jarang diketahui bahwa vitamin B6 dalam dosis besar justru bisa menjadi racun bagi sistem saraf. Inilah kisah Frank, pensiunan polisi berusia 76 tahun dari Michigan, yang selama ini bangga dengan keseimbangan tubuhnya. Semakin bertambah usia, Frank mulai merasakan tangan kesemutan, kaki kadang mati rasa, hingga merasa kurang stabil saat berjalan. Istrinya membelikannya suplemen vitamin B kompleks yang katanya khusus untuk lansia, tanpa menyadari bahwa tiap tablet mengandung 100 mg vitamin B6, 50 kali lipat dari kebutuhan harian tubuhnya. Saya pikir kalau sedikit baik, pasti banyak lebih baik, ujar Frank. Ia meminum 2 pil sehari, tanpa merasa ada yang salah. Awalnya hanya kesemutan ringan, namun perlahan mati rasa menjalar ke lengan dan lutut, lalu ia semakin sering tersandung dan akhirnya jatuh di tangga basement, kepalanya membentur lantai beton. Cedera kepala tersebut memicu stroke serius, dan ketika Frank dilarikan ke ruang perawatan intensif, sudah terjadi kerusakan saraf tepi yang parah. Sejak itu, ia kehilangan kemampuan merasakan tangan dan kaki, bahkan separuh tubuhnya lumpuh permanen. Padahal, batas aman vitamin B6 bagi lansia hanya 1,5 hingga 2 mg hari, sementara suplemen di pasaran bisa mengandung 25-100 mg per tablet, dan kadang dikombinasikan dalam produk vitamin saraf tanpa pengawasan medis. Tidak seperti vitamin B lain yang larut air dan mudah keluar lewat urin, vitamin B6 bisa terakumulasi di sistem saraf, merusak selubung pelindung saraf secara perlahan hingga menyebabkan hilangnya koordinasi, kelemahan otot, dan akhirnya kecelakaan fatal akibat jatuh. Inilah mengapa dokter selalu mengingatkan, jangan asal minum vitamin saraf atau B kompleks tanpa resep, terutama jika produk tersebut mengandung vitamin B6 dalam dosis besar. Kerusakan akibat kelebihan vitamin B6 bisa permanen, dan risiko stroke akibat trauma kepala meningkat drastis pada lansia yang sudah punya masalah keseimbangan. Ingat, suplemen vitamin bukan jaminan kesehatan saraf, justru bisa membawa petaka jika digunakan sembarangan. 5. Vitamin E dosis tinggi, si penjaga jantung yang merusak otak. Vitamin E kerap disebut-sebut sebagai antioksidan hebat, pelindung jantung, hingga anti penuaan. Tidak sedikit lansia yang rutin mengonsumsinya, apalagi jika sudah ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Namun, siapa sangka bahwa vitamin E, terutama dalam dosis tinggi, justru menjadi salah satu vitamin paling berbahaya bagi otak lansia? Inilah yang dialami Eleanor, pustakawan pensiunan 81 tahun yang selalu merasa melakukan segalanya dengan benar. Setelah suaminya meninggal akibat serangan jantung, Eleanor ingin menjaga kesehatannya sendiri. Ia mulai rutin mengonsumsi vitamin E berkekuatan tinggi, 800 IU per hari, dan setiap pagi juga minum aspirin bayi sesuai anjuran dokter. Yang tidak ia ketahui, kombinasi vitamin E dosis tinggi dan aspirin adalah resep untuk bencana. Vitamin E adalah pengencer darah kuat, bahkan dapat mencegah darah membeku. Dalam tubuh lansia yang pembuluh darahnya sudah rapuh, dan apalagi jika sedang rutin minum aspirin atau pengencer darah lain, darah menjadi sangat encer dan rentan terhadap pendarahan otak. 3 bulan setelah mulai kebiasaan barunya, Eleanor ditemukan putrinya tak sadarkan diri di kursi bacanya. Ia mengalami pendarahan otak hebat, hingga harus menjalani operasi darurat dan kini butuh perawatan 24 jam, tidak lagi bisa hidup mandiri, bahkan mengingat nama putrinya pun sulit.
Penelitian besar di Jurnal Asosiasi Medis Amerika membuktikan, wanita yang mengonsumsi vitamin E suplemen memiliki risiko stroke hemoragik, pendarahan otak, 67% lebih tinggi. Ironisnya, vitamin E dosis tinggi sering tersembunyi dalam multivitamin, suplemen jantung, dan produk anti penuaan, kadang diberi nama dalpacoferol atau tocoferol campuran. Multivitamin populer yang dikonsumsi lansia bisa mengandung 200 hingga 400 IU vitamin E per tablet, 20-40 kali kebutuhan harian tubuh. Jadi, bagi siapapun yang rutin minum vitamin E, terutama jika sudah mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki tekanan darah tinggi, Anda sedang bermain roulette Rusia dengan otak sendiri. Pilihan terbaik adalah segera hentikan konsumsi vitamin E dosis tinggi tanpa pengawasan medis, dan konsultasikan semua suplemen yang Anda minum pada dokter. Apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk melindungi otak? Setelah menyadari betapa banyaknya risiko tersembunyi dari suplemen vitamin dosis tinggi, mungkin Anda bertanya-tanya, jika begitu, apa yang sebenarnya aman dan benar-benar bisa melindungi otak? Jawabannya ternyata tidak ada di botol suplemen, tetapi di piring makan sehari-hari Anda. Nutrisi alami dari makanan utuh terbukti jauh lebih efektif melindungi otak dan mencegah stroke dibandingkan vitamin buatan. Inilah yang dilakukan Helen, seorang perawat pensiunan 79 tahun yang datang berkonsultasi setelah mendengar temannya, Dorothy, mengalami pendarahan otak akibat ginkgo biloba. Awalnya, Helen mengonsumsi banyak suplemen, vitamin E, ginkgo, B kompleks, zat besi, bahkan multivitamin, karena takut otaknya memburuk seiring usia. Namun setelah berdiskusi, Helen setuju untuk membuang semua suplemen dan mengganti dengan pola makan alami. Rutinitas pagi Helen kini sederhana. 2 telur orak-arik, sumber kolin untuk otak, setengah alpukat di atas roti gandum utuh, lemak sehat dan serat, blueberry segar, antioksidan alami yang bisa melewati sawar darah otak, dan secangkir teh hijau, dengan senyawa pelindung dari stroke. Saat makan siang, ia memilih salad bayam segar dengan salmon, omega 3 yang menurunkan peradangan otak, kacang-kacangan, lemak sehat, serta saus minyak zaitun. Malam harinya, Helen makan protein rendah lemak, brokoli kukus, mengandung senyawa pelindung otak, dan ubi jalar untuk energi konstan. Dalam 8 minggu, Helen merasakan energinya pulih, ingatan lebih tajam, dan tekanan darah stabil, tanpa satu pil pun. Penelitian modern menyimpulkan, makanan utuh seperti ikan berminyak, karena kandungan omega 3, sayuran hijau, folat, buah beri, antioksidan, kacang dan biji-bijian, lemak sehat, serta biji-bijian utuh, energi stabil, adalah kunci perlindungan otak terbaik. Makanan alami ini mengandung nutrisi yang seimbang dan mudah diserap tubuh tanpa risiko interaksi atau overdosis seperti pada suplemen. Intinya, makanan sehat jauh lebih ampuh dan aman daripada pil-pil suplemen yang menjanjikan keajaiban. Fakta tentang suplemen dan risiko pada lansia. Saat usia bertambah, tubuh manusia mengalami banyak perubahan yang membuat risiko konsumsi suplemen semakin besar. Pertama, vitamin dan mineral sejatinya bekerja dalam keseimbangan yang sangat rumit di dalam tubuh. Jika Anda minum satu jenis vitamin dalam dosis besar, apalagi secara terisolasi tanpa makanan, Anda bisa mengganggu keseimbangan ini, menimbulkan kekurangan pada satu bagian dan racun pada bagian lain. Contohnya, magnesium dan kalsium. Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak kalsium tanpa magnesium, arteri bisa mengalami kalsifikasi. Jika terlalu banyak magnesium tanpa kalsium, tulang justru melemah. Kedua, kualitas suplemen vitamin tidak terjamin seperti obat resep. Penelitian FDA menemukan, 70% suplemen di pasaran kandungannya berbeda dari label. Ada yang mengandung bahan aktif jauh lebih tinggi dari klaim, ada juga yang hampir tidak ada isinya sama sekali. Ketiga, kemampuan ginjal dan hati lansia untuk memproses vitamin dan mineral makin berkurang, sehingga apa yang aman untuk usia 30-an bisa menjadi racun di usia 60-an ke atas. Selain itu, kadar asam lambung menurun sehingga penyerapan vitamin juga terganggu. Keempat, semakin tua, daftar obat yang dikonsumsi makin panjang. Risiko interaksi antar obat dan suplemen jadi sangat tinggi,
kadang menciptakan efek berbahaya yang tak dipahami baik oleh pasien maupun dokter. Oleh sebab itu, pendekatan paling aman untuk lansia adalah tidak menambah tablet, tetapi memperbanyak makanan utuh padat nutrisi. Suplemen sebaiknya hanya dikonsumsi atas indikasi medis jelas dan dalam pengawasan ketat dokter. Jangan tergoda dengan iklan atau testimoni tanpa dasar ilmiah, karena seringkali, yang Anda anggap investasi kesehatan justru membuka jalan pada risiko stroke, kerusakan otak, bahkan kematian. Percayalah, tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan sendiri selama Anda memberikan asupan nutrisi alami yang cukup melalui makanan. Kesehatan otak, seperti juga kesehatan tubuh, dimulai dari pola makan sehari-hari, bukan dari botol suplemen yang diklaim ajaib. Demikianlah fakta penting tentang bahaya tersembunyi dari vitamin dan suplemen tertentu bagi lansia, serta pilihan terbaik untuk melindungi kesehatan otak Anda. Ingatlah, menjaga kesehatan bukan tentang seberapa banyak suplemen yang Anda konsumsi, tetapi tentang memahami kebutuhan tubuh dan memberikan asupan nutrisi terbaik dari makanan alami setiap hari. Lindungi diri Anda dan orang tercinta dengan pengetahuan yang benar, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika ingin memulai atau menghentikan suplemen apapun. Semoga Anda selalu sehat, kuat, dan terhindar dari risiko yang tidak perlu.